Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini sudah memasuki hari weekend lagi, hari Sabtu 23 Agustus 2025. Saya percaya saudara terus merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara yang terus masih kita pelajari di sepanjang bulan ini, dan kita masih melihat tugas suami yang sampai saat ini kita sudah sampai memasuki tugas yang kelima yang harus dilakukan oleh seorang suami, yaitu suami harus menjadi penyedia atau provider. Kita melihat ayatnya di dalam Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Sudah menjadi kodrat dan panggilan seorang lelaki atau seorang suami dalam kehidupan keluarganya, ia harus menjadi provider atau penyedia untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Saya tahu di era emansipasi wanita pada saat ini, itu bisa merambah kepada kehidupan keluarga. Sekali lagi, posisi atau harkat dan martabat wanita dan pria sama di hadapan Tuhan. Namun di dalam kehidupan keluarga Tuhan sudah menetapkan order atau bagian-bagian yang harus dilakukan, baik itu oleh laki-laki maupun oleh wanita. Dan bagian yang harus dilakukan oleh seorang pria adalah menjadi penyedia atau provider untuk kehidupan keluarganya. Ada banyak kasus di mana suami-suami tidak mau bekerja lagi, lalu dia yang diam di rumah dan mengurus anak dan keluarga, sementara istrinya yang bekerja. Ini tentunya tidak sesuai dengan pola Alkitab. Suami harus keluar dari rumahnya dan mulai mencari pekerjaan dan menjadi penyedia bagi kehidupan keluarganya. Kalaupun istrinya mau membantu untuk memenuhi atau menambah kebutuhan keluarga dari hal financial, itu tidak apa-apa, asalkan suami menjadi main atau sumber income yang utama, penyedia yang utama. Karena wanita itu terbatas, baik dari segi tenaga maupun panggilan wanita itu adalah nurturing, memberikan makanan moral dan rohani kepada anak-anaknya, sedangkan pria itu menjadi pemimpin atas anak-anaknya, melakukan koreksi di mana perlu. Karena itulah di dalam sejarah Alkitab, suami itu selalu keluar, apakah itu berkebun, bercocok tanam, bertani, atau memelihara hewan, beternak. Semua tokoh-tokoh di Alkitab menggambarkan pria yang bekerja, sementara wanita di rumah mengurus anak-anak dan mengurus keluarganya. Dan memang di era modern, apalagi orang yang hidup di luar negeri seperti di Australia, sangat sulit sekali bila hanya suami yang bekerja. Istri seringkali harus juga bekerja, namun itu hanyalah tambahan, bukan sumber yang utama. Dan ada saatnya istri tidak lagi bisa bekerja, mungkin karena hamil, lalu setelah itu melahirkan. Biasanya di usia-usia awal, anak masih berusia sangat muda, masih bayi. Pasti istri tidak bisa bekerja seperti biasa, dan disinilah suami harus benar-benar berjuang untuk menjadi penyedia di dalam kehidupan keluarganya. Jadi hai suami-suami, jangan engkau malas dan mengandalkan istri, apalagi minta-minta kepada istri. Saya percaya ini adalah bagian dari tugas dan tanggung jawab seorang suami, seorang pria di dalam kehidupan keluarganya. Kalau ini dipenuhi atau dilakukan oleh setiap laki-laki, saya percaya Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam keluarga itu, karena seorang laki-laki sudah menjalankan fungsinya. Dalam ayat tadi dikatakan, dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, memang pria harus benar-benar berpeluh, karena tanah di mana ia ada dan berusaha itu sudah under kutuk, di bawah kutuk, sehingga tidak seperti sebelum jatuh dalam dosa. Namun bukan berarti berkat itu tidak akan ada lagi. Berkat itu selalu ada, karena di dalam Kristus
kita semua pasti akan dicukupi kebutuhannya. Asalkan setiap orang, setiap pribadi sadar sebagai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, bagi para pria khususnya, untuk menjadi penyedia atau provider bagi istri dan anak-anak kita. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk menjadi pria-pria yang perkasa di dalam Tuhan, menjadi suami yang bertanggung jawab dan mengambil alih kepemimpinan dengan menjadi provider bagi istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarganya. Karena itu seorang suami tidak boleh berhenti berinovasi. Cari kerja yang lebih baik lagi. Kalau perlu sekolah, silakan sekolah. Cari setiap opportunity di mana saudara bisa membuktikan kepada keluargamu bahwa engkau menjadi provider yang benar-benar kuat di dalam Tuhan dengan kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan tentunya. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur sepanjang malam ini dalam naungan Tuhan, dan besok kita bisa relax dalam hari weekend kita, menikmati waktu bersama orang-orang yang kita kasihi atau teman-teman kita. Tuhan berkati kita semua. Shalom.